Apa kalian tahu nilai dan norma sosial itu apa? Kalau kalian pengen tahu, tonton video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Feby Belianti. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang nilai dan norma sosial. Ya, materi nilai dan norma sosial kita bakal ngejelasin tentang definisi, faktor, dan juga jenis-jenisnya nih. Kalian tahu gak sih nilai sosial itu apa? Ada yang tahu gak? Kan nilai dan norma sosial itu biasa banget ya ada di kehidupan sehari-hari nih. Kita pun udah biasa, harusnya sih udah tahu ya nilai dan norma sosial itu apa. Nah, pertama kita jelasin dulu nilai sosial itu apa. Nah, nilai sosial itu adalah ukuran, patokan atau anggapan serta keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh banyak orang dalam satu lingkungan masyarakat. Nah, kalau secara sederhananya sih kita anggap aja nilai itu sebagai nilai atau pandangan dari seseorang yang dianggap baik atau buruk di suatu masyarakat. Nah, dari slide di sini kalian tahu nggak gambar ini termasuk ke dalam apa, nilai apa nih? Di slide ada gambar handphone. Nah, terus ini juga ada berikutnya, ada gambar pemandangan. Kemudian ada gambar nih kerjasama nih, ada lagi bantu cuci piring berdua. Nah, setelah tadi kita lihat dari gambar-gambar tersebut, kita jelasin dulu ya fungsi. Kita harus tahu nih fungsi dari nilai itu apa, baru kita bisa jawab dari slide yang sebelumnya. Nah, fungsi dari nilai itu ada 5. Yang pertama, ada alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Itu apa sih maksudnya? Atau contohnya tuh kayak gimana sih? Jadi dari penjelasan tersebut, contohnya tuh kalau misalnya nilai dalam sebuah masyarakat itu tuh bisa dicontohkan sebagai patokan masyarakat dalam menentukan stratifikasi atau lapisan sosial di masyarakat. Contohnya kalau misalnya di sebuah masyarakat atau di kalangan petani, biasanya nilai sosialnya itu dinilai dari kepemilikan tanah gitu. Terus bisa juga dari kepemilikan harta atau kekayaan. Itu 2 contoh itu tuh bisa sebagai alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok di masyarakat atau di lapisan masyarakat. Nah, yang kedua nih, ada mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena nilai di sini tujuannya ya untuk menciptakan keteraturan sosial nih di masyarakat gitu. Terus untuk poin yang ketiga, ada penentu dalam memenuhi suatu peran sosial di masyarakat. Kemudian ada untuk alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Jadi kalau misalnya di sini nilai itu berfungsi untuk terciptanya solidaritas yang tidak bisa dicapai oleh individu atau tidak bisa dicapai sendiri gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada alat pengawas atau pengontrol perilaku manusia. Kenapa begitu? Karena tadi sama dengan poin yang kedua, karena tujuan dari tujuan dari nilai itu memang untuk menciptakan keteraturan sosial di masyarakat gitu. Nah, ini tuh dibagi ya. Kalau misalnya nilai menurut Notonegoro itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada nilai material. Nilai material ini apa sih? Nah, nilai material itu nilai yang berguna bagi jasmani manusia atau bentuknya itu benda nyata gitu yang bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan fisiknya manusia. Contohnya itu apa? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, uang, dan lain sebagainya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan fisik kayak misalnya makanan, itu kan bentuknya nyata makanan, dan itu pun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya manusia. Nah, kemudian yang kedua itu ada nilai vital. Nilai vital ini apa sih? Nilai vital ini adalah nilai yang berguna untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam hidup manusia. Contohnya, kalau misalnya untuk seorang siswa, pasti kalian membutuhkan apa? Buku, alat tulis, mungkin laptop, dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran kalian. Kemudian, untuk misalnya kalau di masyarakat kita contohin ojol. Untuk abang-abang ojol, pasti yang dibutuhin untuk menunjang profesinya sebagai driver ojol ada motor, ada handphone, ada kuota gitu. Nah, klasifikasi nilai menurut Notonegoro yang ketiga ada nilai kerohanian atau nilai spiritual. Ini tuh dibagi ada 4 nih jenisnya. Ada nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, dan juga nilai religi. Apa sih bedanya dari keempat nilai
ini. Nah, yang pertama nilai keindahan, nilai yang berhubungan dengan ekspresi, perasaan, dan juga jiwa seseorang mengenai suatu keindahan. Contohnya ada apa aja sih? Misalnya ada arsitektur, karya seni, itu bentuknya bisa lukisan dan lain-lain. Terus ada juga pemandangan, kayak tadi nih di slide yang awal ada gambar pemandangan alam. Nah, itu termasuk ke dalam nilai keindahan. Kenapa? Karena itu bentuknya pemandangan dan bisa sebagai, kalau kita lihat itu bisa sebagai berhubungan dengan ekspresi atau perasaan dari seseorang mengenai suatu keindahan. Nah, kemudian yang kedua ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini apa sih? Nilai kebenaran itu nilai yang bersumber dari proses berpikir teratur yang menggunakan akal manusia gitu. Tapi harus diikuti dengan fakta-fakta. Contohnya apa sih? Ada fakta tentang alam, ada ilmu pengetahuan, dan juga ada pemikiran. Kenapa contohnya itu? Karena kayak fakta tentang alam itu kan ada penelitiannya dulu nih tersendiri sebelum kita bilang tentang alam ini A, B, C, dan seterusnya. Itu sudah ada pembuktiannya dulu, makanya di situ dibilang sebagai nilai kebenaran gitu. Nah, kalau yang ketiga ada nilai moral. Nah, kalau nilai moral ini tuh nilainya bersumber pada yang mengenai perilaku terpuji dan tercela gitu, yang dianggap baik dan buruk di masyarakat. Contohnya itu ada sopan santun kepada orang yang lebih tua, berperilaku jujur, dan lain sebagainya. Itu yang kita anggap baik, moral, berkaitan dengan moral gitu. Yang terakhir ada nilai religi nih. Nilai religi ini berisi keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Ada mengaji, beribadah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agama atau Tuhan. Gitu. Kita membagi sumber nilai sosial itu jadi 3 nih. Ada yang pertama ada nilai yang bersumber dari Tuhan. Apa sih itu maksudnya? Nah, di sini tuh kalau nilai yang dapat memberikan pedoman atau petunjuk dalam berperilaku untuk bersikap dengan sesama di dalam ajaran agama. Jadi ini patokannya dari Tuhan. Jadi ada di dalam ajaran agama atau di dalam kitab suci nih. Contohnya ada nilai kasih sayang, bersikap jujur, taat kepada Tuhan, menghindari segala larangan gitu. Itu kan semua udah ada nih tertuang di kitab suci, yang mana yang udah menjadi pedoman hidup dari manusia yang memiliki agama gitu. Kemudian yang kedua ada nilai yang bersumber dari masyarakat. Ini apa? Nah, kalau yang berdasarkan masyarakat ini, bersumber dari masyarakat ini bahwa nilai masyarakat itu bersepakat mengenai hal-hal yang dianggap benar dan luhur. Jadi dalam sebuah masyarakat itu nilai apa sih yang dianggap benar? Karena kan tiap masyarakat punya pandangan atau pedoman nilai yang berbeda-beda ya gitu. Nah, kemudian ini dijadikan sebuah pedoman nih dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari di masyarakat tersebut. Contohnya apa? Ada gotong royong, ada menghormati orang yang lebih tua, atau misalnya dalam sebuah masyarakat yang lainnya punya nilai-nilai tersendiri nih gitu. Kemudian yang ketiga ada nilai yang bersumber dari individu. Ini apa sih? Nah, setiap individu ini memiliki sesuatu yang dianggap baik atau penting bagi dirinya sendiri gitu. Misalnya membantu teman yang lagi kesulitan, itu kan belum tentu ya semua individu itu beranggapan kalau nilai membantu orang lain itu adalah hal yang baik gitu. Terus atau misalnya melakukan suatu keburukan bagi orang lain belum tentu juga itu merupakan nilai yang buruk di mata orang lain gitu. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang nilai nih. Biasanya nilai ini berkaitan sama norma. Kenapa sih? Nah, karena kalau tadi nilai itu adalah sesuatu yang dianggap dianggap baik gitu. Jadi sebuah pedoman di masyarakat. Nah, kalau norma ini adalah aturannya. Jadi seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis nih dan berlaku di masyarakat. Jadi kalau sederhananya kita anggap aja norma itu aturan. Tadi nilai itu adalah pandangan, sedangkan norma itu aturannya. Nah, si norma ini tuh punya fungsi. Fungsinya apa aja? Fungsi yang pertama ada untuk memberi batasan berupa perintah atau larangan dalam berperilaku. Terus yang kedua ada memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga untuk menjaga solidaritas antara masyarakat itu untuk bermasyarakat. Kenapa sih semuanya tuh fungsinya agak mirip ya? Untuk mengikat sebenarnya, karena tujuan dari norma itu untuk mengikat. Tadi balik lagi kayak norma, tujuan awalnya adalah untuk menciptakan keteraturan sosial di masyarakat gitu. Nah,
coba deh kalian pikirin, kalau misalnya di masyarakat nggak ada norma, bakal jadi kayak gimana? Nah, dari norma ini tuh ada jenis-jenisnya. Jadi ada 5 jenis dari norma. Kira-kira kalian tahu nggak jenis norma itu apa aja? Nah, yang pertama nih ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu apa sih? Nah, norma kesopanan itu adalah norma yang dianggap sopan atau yang berkaitan dengan moral di masyarakat. Contohnya apa? Misalnya kalau kesopanan itu mencium tangan kepada orang yang lebih tua, terus membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua atau orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua ada norma agama. Nah, norma agama apa sih? Norma agama itu adalah norma yang bersumber dari Tuhan, yang tidak bisa, sudah mutlak, tidak bisa diubah gitu bentuknya, walaupun harus melewati kesepakatan dari banyak orang gitu. Itu tapi sesuatu yang tidak bisa dirubah karena memang sudah bersumbernya dari Tuhan, sudah ada di kitab suci. Contohnya apa? Misalnya harus berkata jujur, tidak boleh mencuri, terus harus menjalankan ibadah dan lain sebagainya gitu. Nah, sanksinya apa sih kalau dari norma agama? Norma agama sebenarnya kalau bentuk sanksi nyatanya itu nggak ada ya, karena kan berhubungan dengan akhlak manusia. Tapi banyak orang percaya kalau misalnya kita melanggar norma agama ini, balasannya atau sanksinya itu bakal ada nanti di setelah kita mengakhiri kehidupan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada norma hukum. Nah, norma hukum ini satu-satunya norma yang tertulis, yang bersifat formal gitu. Kalau yang lain tadi kan kayak pengertian dari norma biasanya itu tidak tertulis gitu ya. Nah, beda, kalau norma hukum ini satu-satunya norma yang bersifat formal dan tertulis. Kenapa? Karena ini tuh berkaitan dengan lembaga hukum gitu, berhubungan dengan institusi hukum. Terus kalau misalnya kalian melanggar itu, kalian bakal berkaitan sama misal polisi atau pengadilan dan lain sebagainya sanksinya, karena biasanya itu bentuknya pelanggaran undang-undang atau pelanggaran peraturan gitu. Kemudian yang keempat ini ada norma kesusilaan. Apa sih? Nah, norma kesusilaan ini biasanya yang berasal dari hati nurani manusia gitu. Kemudian, nah kalau misal kalian melanggar norma kesusilaan ini, sanksinya biasanya berupa sanksi sosial sih, kayak cemoohan atau kritikan dari masyarakat. Nah, yang terakhir ada norma kebiasaan. Ini yang biasa banget kita lakuin. Apa sih norma kebiasaan ini? Jadi adalah kegiatan atau sesuatu yang biasa kita lakukan di masyarakat, dilakukan secara berulang-ulang, kemudian menjadi kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Biasanya apa sih contohnya dari norma kebiasaan ini? Nah, norma kebiasaan ini biasa kita temuin kalau misalnya tadi cium tangan sama orang yang lebih tua. Terus ada juga kita biasanya berpakaian hitam kalau misalnya melayat ke orang yang meninggal gitu. Itu dari contoh dari norma kebiasaan. Sama nih, sanksi kalau melanggar norma kebiasaan ini bentuknya paling ya cemoohan, kritik, atau gunjingan, karena bentuknya masih norma sosial gitu. Sekian dari Ibu, semoga materi yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan semoga kalian bisa memahami dan mempelajarinya lagi ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.